Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FM Rumah Sakit Fatma Medika. Siang ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Dr. Agung, spesialis bedah. Selamat siang, Dr. Agung. Selamat siang, Dr. Alif. Alhamdulillah, hari ini gimana? Senang, bahagia? Alhamdulillah, bahagia. Sehat ya? Senang bisa diajak ngobrol tentang penyakit kali Siap. ini. Dr. Agung, Ya. di Fatma hari apa saja? Saya praktek hari Selasa dan hari Kamis mulai jam 2 sampai jam setengah 4 kira-kira. Oke. Selasa, Kamis, jam 2 sampai jam 4. Ya, Praktek di Rumah Sakit Fatma Medika. betul. Bagaimana, apa saja pasien yang di Rumah Sakit Fatma itu? Penyakitnya apa saja, Dok? Yang ada? Kalau di bagian bedah yang sering paling banyak itu hernia pertama. Hernia ini. Hernia, kemudian biasanya kasus-kasus batu empedu, kemudian usus buntu. Berarti yang besar, yang sering, Ya. itu 3 itu tadi. Ya, kalau untuk pasien poli biasanya hernia. Hernia. Itu. Kemudian kalau pasien UGD selain trauma, kecelakaan, fraktur daerah wajah, kemudian trauma perut, itu yang sering usus buntu yang pecah atau kita sebut appendicitis perforasi. Kalau yang hernia ini, hernia yang jenis yang mana ini, Dok? Yang ada di bawah atau yang ada di samping? Ya, jadi intinya adanya penonjolan di rongga abdomen, bisa dari umbilikus atau pusar, bisa juga dari inguinal, daerah lipatan paha. Biasanya pasien datang dengan keluhan benjolan di buah zakar yang bisa keluar masuk, atau misalnya di umbilikus atau di pusar juga begitu. Jadi benjolan kadang ada, kadang setelah istirahat pagi-pagi tidur benjolannya hilang. Terus habis itu kira-kira kapan harus dioperasi? Kalau setahu saya kan obatnya hernia itu hanya operasi. Ya, betul sekali. Jadi yang orang-orang pikir takut datang karena operasi, tapi itu salah sebenarnya, karena hernia itu adalah kegagalan dari dinding perut. Sehingga organ di dalam perut itu masuk ke lubang itu. Yang ditakutkan adalah nanti terjerat, terutama usus. Nah, kalau usus terjerat, bisa dibayangkan ususnya bisa mati sampai pecah. Nah, kalau pecah nanti harus potong usus segala macam. Jadi mending begitu ada keluhan dipastikan itu hernia atau bukan. Selain benjolan itu, selain hernia apa yang mirip? Maksudnya tadi itu dipastikan itu benar-benar hernia. Ya, kalau di daerah lipatan paha itu bisa juga infeksi dari buah zakar, ortitis, kemudian bisa juga torsio, testisnya terpuntir, atau bisa juga pada pasien diabetes itu abses inguinal. Nah, makanya itu kita harus bedakan ini lebih ke hernia atau penyakit yang lain. Kalau benar-benar itu hernia, obatnya dioperasi. Iya. Dan itu aman ya, Dok? Insya Allah aman. Jadi sebelum kita operasi pasti kita screening pasien dulu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kita lihat manfaat operasi itu lebih banyak atau enggak. Kalau resikonya lebih banyak, tentu kita harus berunding lagi dengan pasien. Tapi insya Allah kita lengkapi foto torak, lab dasar, begitu semuanya aman, insya Allah kita kerjakan, hasilnya insya Allah aman. Aman. Ya. Itu berarti lebih cepat dioperasi akan lebih baik untuk pasien atau sudah santai dulu, lubangnya masih kecil? Ya, jadi kalau makin besar tentu pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari akan terganggu. Makanya mumpung belum terlalu besar, sarannya dioperasi.
gitu. Karena kalau sudah kandung besar, apalagi sampai terjepit inkarserata, itu nanti penanganannya lebih complicated dan resiko komplikasinya lebih banyak. Oh, berarti lebih cepat dioperasi itu hasilnya pasti lebih baik Iya, untuk pasien. harus. Kemudian ada usus buntu itu. Kalau orang awam biasanya bilangnya usus buntu, Dok. Kira-kira gejalanya gara-gara apa saja ya? Ya, jadi intinya biasanya karena kurang makan serat. Jadi BAB-nya nggak lancar, kemudian fesesnya lebih lama di usus dan itu menutup lumen usus buntunya atau lumen appendix. Kemudian bisa juga karena infeksi, ada infeksi bakteri di situ, kemudian usus buntunya jadi bengkak lalu pecah. Kan banyak orang yang bilang kalau makan pedas, terlalu pedas, itu bisa menyebabkan usus buntu. Atau memang kurang seratnya tadi? Ya, jadi kalau urusan pedas, itu jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jadi bukan gara-gara makan pedas pasti jadi usus buntu, enggak. Tapi kadang kalau kita buka pasien usus buntu, kita nemukan banyak biji lombok di situ. Biji lombok? Iya, karena biji lombok kan nggak bisa dihancurin, jadi pasti dia utuh dan dia biasanya menyebabkan pembuntuan di situ. Jadi kalau dibilang gara-gara makan pedas, bisa ya bisa enggak, tapi banyak orang makan pedas nggak jadi usus buntu. Berarti yang menyebabkan usus buntunya itu bukan pedasnya tapi bijinya. Ya, karena dia tersumbat di situ sehingga lumennya buntu, akhirnya pecah usus buntunya. Oh, itu yang sahabat podcast FM yang harus memahami bahwa berarti kalau bijinya yang lomboknya besar-besar, bijinya lebih besar, berarti punya risiko lebih besar. Iya, itu prinsipnya begitu. Yeah, Jadi intinya ada kebuntuan di lumen. Salah satunya biasanya ya karena makannya nggak kurang serat sehingga feses di situ, fekalum istilahnya. Ada juga ya lombok itu tadi. Berarti saran untuk sahabat podcast FM ini untuk menghindari biar tidak mudah kena usus buntu apa kira-kira? Jadi pertama sesuai secara umum ya makan berserat. Harapannya BAB bisa tiap hari sehingga tidak ada feses yang terlalu lama di usus besar. Kemudian bila didapatkan ada keluhan nyeri perut kanan bawah, mending periksa. Periksanya itu untuk memastikan itu perlu USG, wajib USG atau hanya cukup pemeriksaan fisik bisa ya? Ya, sebenarnya pemeriksaan fisik sudah cukup. Kalau laki-laki biasanya kita periksa terutama nyeri perut kanan bawah, disertai ada gangguan saluran cerna, mual, muntah segala macam, bisa juga dengan demam. Klinis kita periksa, kita sudah bisa menegakkan itu suatu usus buntu. Tapi biasanya kalau cewek kita perlu USG untuk menyingkirkan dengan diferensial diagnosa yang lain, misalnya kista ovarium karena letaknya sama daerah situ. Oh, kalau wanita, oleh karena di situ ada ovarium sama apa itu namanya uterusnya sama jaringan-jaringannya itu ya, yang dekat sama kemungkinan bisa juga wanita kehamilan ektopik, ya KET pecah. Berarti yang paling penting itu adalah makan berserat. Ya. Untuk menghindari kena makan berserat, BAB harapannya makanan berserat, BAB-nya lancar. Nah, itu sudah mengurangi resiko-resiko. Yang paling banyak yang kena itu dewasa atau anak-anak? Biasanya kok paling sering itu yang anak-anak ya? Sebetulnya anak-anak juga banyak kan, cuman datangnya agak terlambat biasanya kan anak, karena kan anak-anak kadang nggak ngomong sakitnya gimana, kemudian lebih ditahan-tahan sehingga biasanya sudah sampai ke tahap yang perforasi, sudah infeksi seluruh perut. Nah
Nah, kalau dewasa, kalau well educated, biasanya dia begitu ada keluhan nyeri kanan bawah, biasanya minta periksa. Karena kalau akut itu nyerinya banget sehingga dia jalan harus tunduk-tunduk gitu. Dan itu kita sudah memperkirakan, oh kemungkinannya usus buntu. Dulu yang anak-anak itu ada yang nyerinya itu khas, kakinya itu ditekuk, itu juga sudah menjadi tanda juga gitu. Masih sampai sekarang kita bisa lakukan untuk screening, mengkonfirmasi nyeri perut kanan bawahnya dengan pemeriksaan. Dan salah satunya ya kakinya ditekuk, kemudian dikeluarkan keluar. Di Fatma, Dr. Agung, untuk pasien apendisitis atau usus buntu ini untuk anak, untuk dewasa bisa gitu? Ya, sering kita kerjakan di sini. Cuman memang saya bilang kadang kesini pasiennya itu sudah terlambat. Jarang yang usus buntu masih awal, masih bengkak aja, itu jarang. Kebanyakan sudah pecah. Jadi datangnya biasanya lewat UGD karena sudah nggak bisa makan, sudah demam, nyeri seluruh perut. Biasanya kita langsung eksplorasi. Kalau seperti itu berarti dicuci semua karena untuk menghindari sepsisnya. Ya, jadi pertama kita buka, kalau dari awal sudah kita duga usus buntu, nah nanti kita bisa evaluasi usus buntunya. Begitu, oh ketemu ini usus buntu, ya kita ambil usus buntunya, kemudian nih nanah yang sudah terlanjur menyebar seluruh perut kita harus cuci, kemudian kita pasang drain biasanya untuk mengeluarkan sisa nanahnya. Dan kalau sudah seperti itu, memang resikonya nanti lukanya jelek. Kenapa? Karena sudah infeksi. Jadi bisa aja setelah operasi perutnya itu infeksi, kelihatan berlubang. Ya, memang itu modal awalnya sudah kadung peritonitis, istilahnya infeksi seluruh perut. Jadi memang resikonya bisa terjadi seperti itu. Makanya setelah operasi-operasi yang besar, biasanya pesan kita waktu pasien pulang itu rawat luka. Karena rawat luka penting, harus dipencet, harus dikeluarin karena sisa-sisa kontaminasinya bisa menempel di lemak sekitar perut. Nah, itu harus dipencet. Harus keluar tuntas, harus dikeluarin, iya. Karena kita nggak mungkin cuci sampai bersih banget, itu nggak mungkin. Diusahakan memang sebersih mungkin. Pokoknya harus tuntas, clear setelah operasi itu karena sudah kadung pecah itu dan menyebar itu tadi. Iya. Nanti biasanya evaluasi di poli, kontrol seminggu, kemudian 2 minggu. Biasanya rata-rata 2 minggu udah lepas jahitan, insya Allah udah nggak masalah. Tapi ada yang memang harus dirawat karena memang ada berlubang sedikit dinding perutnya. Tapi nanti insya Allah nutup pelan-pelan. Yang penting infeksinya udah nggak ada, nanti pelan-pelan nutup. Jadi nggak usah terlalu takut. Memang prosesnya kadang begitu. Yang terakhir yang tadi batu empedu. Oh ya. Kalau batu empedu itu kan setahu saya keluarnya sama dengan sakit lambung. Kebanyakan itu bilang sakit lambung. Gimana itu? Biasanya nyeri yang utama di kanan atas, terutama kanan atasnya saat makan berlemak berminyak. Ya. Kalau lambung biasanya pas perut kosong baru nyeri, tapi kalau batu empedu pas lagi makan atau setelah makan itu nyerinya datang, dan datangnya sifatnya kolik. Jadi mereka tiba-tiba datang nyerinya, nanti suatu saat tiba-tiba hilang. Ya udah, pasiennya biasa aja. Begitu dia sakit, nyerinya datang, koliknya datang, ya kesakitan. Jadi kalau perut kosong itu kemungkinan dalam tanda kutip sebagian besar itu karena lambung. Tapi kalau setelah makan, apalagi yang berlemak, itu kemungkinan besar yang batu empedu. Kalau orang itu kan takut kalau minum anti nyeri, ini nanti lambung kena anti nyeri kok sakit. Itu penolongan pertama sebenarnya apa gitu? Ya, jadi memang itu simalakama ya. Jadi kita perlu anti nyeri, cuman anti nyeri hampir semua efeknya ke lambung. Jadi memang kita harus cari jalan tengah, dan yang penting adalah sumbernya kita selesaikan. Kalau enggak gitu, anti nyeri
yang terus-menerus yang bisa terjadi adalah lambungnya bocor. Karena makin tipis dia bisa bocor jadi perforasi gaster. Karena terlalu sering minum obat anti nyeri. Obat nyeri, kadang misalnya jamu-jamuan yang tanda kutip dicampur obat, ya jadi dicampur steroid, itu juga resiko terjadi. Di sini beberapa kali kita kerjakan, tapi biasanya kalau kondisinya jelek kita rujuk ke Ibnusina karena lambungnya. Kalau lambungnya bocor, tapi pernah di sini kita kerjakan 2 kali. Alhamdulillah bagus, pasiennya selamat. Terus habis itu kalau batu empedu yang memang itu harus dioperasi itu yang kondisi seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau sudah ada keluhan nyeri perut kanan atas, kemudian kita lihat ukurannya, kemudian single atau multiple, itu salah satu indikasi operasi. Atau misalnya belum ada keluhan, tapi kita lihat dari ukuran dan banyaknya. Tapi kalau sudah ada keluhan, itu indikasi secara medis. Nah, sekarang kita jelaskan lagi ke pasien, misalnya pasien mau, ya bisa diambil. Karena adanya batu di kantong empedu itu resiko untuk terjadi infeksi, terjadi kebuntuan saluran biliar, banyak yang bisa terjadi. Normalnya itu memang tidak ada batunya atau ada batu? Normalnya nggak ada. Nggak ada batunya normalnya. Fungsinya kantong empedu sebagai tandon. Jadi begitu diperlukan dia nyemprot untuk ke saluran cerna. Jadi normal tidak ada batunya. Makanya jika ada batunya itu punya resiko untuk komplikasi buntu tadi. Oke. Saya kira sudah cukup, Dr. Agung. Terima kasih banyak atas kedatangannya di podcast FM. Kita sudah bincang-bincang dengan Dr. Agung, spesialis bedah, dokter bedah di Rumah Sakit Fatma Medika, dan semoga bisa mengedukasi sahabat podcast FM Rumah Sakit Fatma Medika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.